Halo Dulendul, balik lagi di channel gue, Dambis. Yap, kali ini gue tetap akan membahas soal konspirasi-konspirasi musisi lainnya yang gak akan kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Siapa dia? Bentar dulu. Yang baru ngeklik video gue kali ini, gue harap lo tekan tombol subscribe, lalu bunyikan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lo follow Instagram gue, Dambis Official. Oke? Ya, kali ini teori konspirasi ini yang akan gue bahas adalah musisi perempuan dul. Siapa dia? Dia adalah Avril Lavigne. Yap, atau yang kita akrab Avril aja kali ya. Nah, sebuah rumor nih dul mengatakan bahwa seorang Avril mempunyai banyak hal teori konspirasi. Percaya gak sih? Menurut gue sih, ya ada juga ya sebagian musisi. Yap, dah gak usah lama-lama lagi, mari kita bahas. Sebuah rumor nih dul mengatakan bahwa pada tahun 2003 tepatnya, penyanyi Avril Lavigne telah meninggal dunia dan digantikan oleh perempuan yang bernama Melissa Vandella. Menarik. Teori ini diduga muncul pada tahun 2012 silam. Wow, baru kemarin ya dul. Dari blog berbahasa Portugis, Avril está morta. Atau yang artinya Avril sudah mati. Teori itu kemudian dul dibagikan di salah satu media Twitter, di mana pengguna bernama @givinches mengatakan bahwa Avril telah melakukan tindakan bunuh diri. Menurut Dul Sendus gimana? Pada tahun awal 2000-an, wanita bernama Melissa Vandella ini menyamar sebagai Avril Lavigne. Dan dia juga memberitahu pengguna Twitter nih dul, setiap detail menarik tentang teori konspirasi kematian Avril. Berikut tweet yang akan gue bacain dari @givinches. Dia katanya nge-tweet sebuah kutipan kayak gini. Avril Lavigne sudah mati dan digantikan oleh seorang yang mirip. Seorang yang mirip. Nah, yang tadi gue bilang tuh di atas, Melissa Vandella. Jadi, saya mulai dengan memberitahu Anda sedikit tentang Avril. Dia lahir di Ontario, Kanada pada tahun 1984 silam nih dul. Dan album pertamanya Let Go dirilis pada tahun 2002. Ketika ia berusia 18 tahun, Avril begitu terbiasa menjalani kehidupan normal kayak orang-orang biasa kayak kita gitu. Karena sekarang dia terkenal, dia tidak bisa menangani paparazzi. Yap dul, benar sekali. Dia tuh nggak suka atau bahasanya apa ya? Nggak suka kalau ada seseorang yang tiba-tiba memotret dirinya lagi di mana, lagi di sebuah mall. Terus kan biasanya tuh kalau kita main potret-potret aja tuh, kalau misalkan ada orang apa, nah itu kita namanya paparazzi. Avril ini dia nggak suka dengan seorang paparazzi ini dulu. Avril memutuskan untuk menyewa seseorang yang mirip dengannya untuk jalan-jalan di LA dan berpose untuk paparazzi. Percaya gak dul? Yang tadi gue sebutkan, yap benar, dia menyewa Melissa Vandella. Mereka dengan cepat menjadi apa? Sahabat. Sebuah sumber yang tidak diketahui mengatakan bahwa Melissa ini dan Avril pada suatu hari berada di studio untuk nongkrong dan mereka pikir itu akan lucu untuk mengajari Melissa bagaimana cara bernyanyi dan terdengar seperti Avril Lavigne. Hanya bagian ini yang tidak terbukti.
pada saat itu Melisa masih bekerja untuk Avril dan Avril akan mulai mengajarkan album berikutnya nih Dul. Kemudian tragedi menimpa penyanyi terkenal itu. Tragisnya, kakek dari Avril ini meninggal. Wah, setelah album Let Go. Dan itu sangat menyakitinya. Menyakiti diri Avril. Karena apa? Karena kakeknya itu adalah sahabat terbesarnya dan pendukung terbesar di karir musik Avril. Kemudian Avril ini sangat-sangat putus asa nih Dul. Penyanyi itu menangis di atas panggung. Dan pada saat wawancara, dia akan mengunci diri di apartemennya dan menulis selama berminggu-minggu lamanya. Menarik. Akhirnya, dia menyelesaikan lagu untuk album berikutnya dan jika kamu pernah mendengar album itu, kamu tahu apa yang saya maksud ketika saya mengatakan itu menyedihkan. Dia merekam lagu-lagu itu harus seiring beristirahat di antara sesi untuk menangis dan menenangkan diri. Ini yang gue bacain dari tadi masih kutipan Twitter dari seorang Given Chess. Oke? Namun lagi nih Dul. Sumber lain ada lagi yang menganggap bahwa dan mengatakan bahkan mengancam akan bunuh diri dan mencoba beberapa kali merasa dia tidak bisa melanjutkan tanpa grandfather atau kakeknya yang sudah meninggal di album Let Go. Bagian selanjutnya dari teori konspirasi ini Dul yang menarik adalah dia benar-benar berhasil dan sukses melakukannya. Avril gantung diri pada tahun 2003 menurut Twitter kutipan Given Chess di media Twitternya. Sekarang, jika kamu masih hidup selama ini, kamu tahu bahwa Avril ada di mana-mana. Semua orang tahu namanya, dia adalah The Punk Princess. Wow. Gue juga gemar banget, sangat-sangat gemar kepada Avril ini. Karena cute. Ow. Nice. Dia berada di puncaknya nih Dul. Di puncak-puncak karirnya. Dikatakan bahwa alih-alih membiarkan berita kematiannya masuk ke media, mereka menggunakan seseorang yang mirip dengannya yang tadi udah gue bilang siapa dia? Melisa. Untuk menjalani sisa-sisa hidup Avril Lavigne, mereka sudah memiliki rekaman Avril tentang album keduanya, sehingga mereka memutuskan untuk merilisnya. Album kedua dirilis dan itu sebenarnya adalah suara Avril, sehingga publik ini tidak khawatir mengenai Melisa yang harus bernyanyi dulu. Menurut dosen Dul gimana? Kemudian, tiba-tiba pada tahun 2007 nih Dul, Avril atau Melisa merilis The Best Damn Thing dan dia memiliki tampilan dan gaya yang baru. Menarik. Nah Dul, yang tadi gue bacain di atas, itu fans fanatik dari Avril yang mengutip bahwa Avril sudah mati. Yang tadi gue bacain panjang lebar di atas itu adalah kutipan dari Given Chess di salah satu media Twitternya dia. Sekarang gue akan masuk lebih dalam tentang Avril Lavigne. Saat album kedua dirilis, keduanya menghilang dari sorotan publik nih Dul. Wow. Untuk waktu yang sangat-sangat lama. Perusahaan rekaman memutuskan untuk mempekerjakan Melisa sebagai Avril. Penuh waktu. Pokoknya lo harus jadi Avril yang sesungguhnya. Gitulah bahasanya. Lo harus menggantikan Avril. Gitu bahasanya. Menggantikan Avril yang asli karena dia sedang berada di puncak karirnya. Dan labelnya tidak ingin membiarkan ketenarannya Avril pergi begitu saja nih Dul. Mereka melatihnya untuk meniru tingkah laku dan menjadi identik Avril seperti yang asli. Ngeri juga sih kalau misalkan gue dengerin lagu sekarang itu suaranya Melisa. Namun, beredar kabar banyak penggemarnya telah membanding-bandingkan foto-foto sebelum dia kehilangan kakeknya nih Dul. Avril lama ya. Dengan foto-foto setelah Avril baru. Avril baru tuh Melisa, Avril lama Avril Lavigne. Oke?
dan mulai memperhatikan adanya sedikit perbedaan. Album Under My Skin 2004, album pertama yang dirilis setelah kematian Avril, diklaim oleh penggemar bahwa beberapa lagu adalah suara asli Avril. Gimana tuh? Sementara yang lain menunjukkan adanya pengaruh Melissa yang masuk. Namanya konspirasi. Ada yang dilebih-lebihkan dan ada yang dikurang-kurangkan dulu. Penggemar Avril juga memperlihatkan perbedaan penampilan yang tadi udah gue bilang tuh. Dia selalu membanding-bandingkan antara mata, antara alis, antara hidung, pokoknya. Seperti dia mulai mencerahkan rambutnya menjadi pirang yang benar-benar diwarnai. Bukan, kalau blonde asli kan dari kelahiran ya emang udah blonde gitu. Tapi ini si Melissa, dia aslinya tidak blonde, namun di blonde gitu. Bonus. Dan gaya berpakaian, tulisan tangan, bentuk rahang, perubahan suara yang dikatakan lebih tinggi dari sebelumnya. Menarik. Avril menata rambutnya nih dengan tampilan yang lebih agak sedikit feminin. Menjadi bergelombang, bukan gayanya yang lurus. Kan kalau yang gua kenal ya, Avril kan the princess punk yang kayak ya udah gua tampil apa adanya. Tapi dibanding-bandingkan, oh dia udah berubah. Ya mungkin itu Melissa. Mereka memperlihatkan bahwa Avril mulai mengenakan gaun dan rok di karpet merah daripada mengenakan celana panjang seperti biasanya. Nah, ini dia yang gue bingung sih. Namanya punk princess kan? Bukan punk princess sih. Avril emang selalu gaya tampilannya tuh dia be yourself aja gitu. Dia mau pakai celana army kek, dia mau pakai apapun lah. Dia begitu apa adanya, setahu gue, karena gue penggemar dia juga. Selain itu lagi, penggemarnya juga memperhatikan perbedaan fisik tahi lalat di lengan serta wajah yang hilang nih. Waduh, sampai segitunya ya. Perbedaan hidung dikaitkan sebagai perbedaan terbesar konspirasi ini. Ada klaim bahwa Melissa sedikit lebih pendek dari Avril. Tetapi ini sih sulit dibuktikan tanpa pengukuran yang akurat menurut gue ya. Ada juga pemotretan nih Dul, di mana Avril berpose, tulisan tangannya dia Melissa. Dia foto, tangannya ditulis Melissa. Itu foto tersebar pada tahun 2007 silam saat tur dunia. Gokil. Reddit mengusulkan bahwa dia sebenarnya adalah, iya benar, Melissa, yang mencoba memberitahu penggemar Avril bahwa dugaan mengenai teori ini benar-benar terbukti bahwa Avril telah bunuh diri. Namun lagi Dul, beberapa orang pun mengaitkan lirik lagu yang diduga sebagai petunjuk yang mengisyaratkan kematiannya. Lagu pertama ada Nobody Home di 2004. Lagu kedua ada Sleep That Way di 2004 juga. 3 My Happy Ending di 2004 juga. Kindles ada yang pernah dengar juga lagu-lagunya. Kalau yang belum, tolong didengarkan lah. Ada kok. Mengenai perubahan penampilan, Hollywood memang memiliki cara untuk mempengaruhi gaya. Lagi-lagi Hollywood. Ya siapa sih bintang terkenal? Bohong kalau nggak masuk Hollywood. Salah satunya nih, Avril. Bahkan struktur wajah pun dimiripkan, iyalah Hollywood. Mungkin kata yang tepat untuk kali ini adalah Avril Lavigne tidak mati. Tetapi penampilannya telah banyak berubah. Gimana ya? Gue juga bingung sih. Beberapa selebriti namun Dul, bahkan terlihat hampir tidak dapat dikenali dalam foto mereka memiliki ketenaran. Menanggapi rumor ini, Avril menyebut sebagai rumor internet yang bodoh. Seperti channel gue, Dumb Beast. Sebelumnya,
Perlu diketahui bahwa alasan dia menghilang dalam waktu lama karena Avril saat itu berjuang melawan penyakit Lyme atau vakum selama 5 tahun. Ada kutipan nih, Avril mengutip gini. Yah, beberapa orang berpikir aku ini bukan diriku yang sebenarnya. Ini sangat aneh banget. Kenapa mereka bisa sampai berpikir seperti itu? Kata dia dulu. Apakah kamu akan tertawa mendengar kabar dirimu yang sudah tidak ada di dunia dan digantikan oleh seorang kloningan dirimu? Itu hanya rumor di internet. Dan bodoh, saya heran bahwa orang mempercayainya, bahkan itu sangat-sangat aneh. Itu sangat bodoh. Dan saya terlihat sama. Di satu sisi, semua orang seperti, ya Tuhan, kamu terlihat sama. Di sisi lain, orang-orang seperti, ya Tuhan, dia mati. Kata Avril. Menarik banget perempuan ini. Mengenai rumor ini menjadi begitu populer, Avril mengatakan bahwa orang-orang hanya bosan dan perlu sesuatu untuk dibicarakan. Pada bulan Juli 2015, di suatu blog, Avril Esta Morta pun mengakui bahwa teori itu benar-benar buatan karangan sebagai topik terhadap informasi dan rumor di internet. Sekali lagi dulu, ini adalah teori konspirasi. Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangkan. Jangan iya pinter, jangan baper, oke? Dalam situs Snopes tertulis, Avril tidak mati. Nah, teori ini sebenarnya diciptakan untuk menunjukkan betapa mudahnya menyebarkan informasi yang salah di internet atau yang kita kenal sekarang adalah hoax. Sayangnya, artikel itu telah dibagikan secara luas di internet nih Dul, sehingga sejumlah penggemar masih percaya bahwa Avril sudah meninggal dan digantikan oleh seorang doppelganger atau yang gue sebut tadi siapa? Melissa. Nah, Duls and Duls, jika ada kesalahan kata dari gue atau opini gue atau pembicaraan gue yang salah mengenai teori konspirasi ini, mohon sangat dimaafkan. Karena apa? Karena gue manusia biasa yang enggak, itulah gue. Gue sangat support dan sangat terima kasih banyak yang udah mensupport channel Dambis sampai saat ini, sehingga gue bersemangat dan tim untuk mengerjakan sesuatu hal dan berkarya lebih sehat lagi. Dan jangan lupa Dulendul untuk selalu tekan tombol subscribe di sini dan bunyikan lonceng, karena apa? Itu sangat-sangat penting untuk kalian. Iya, benar sekali gue bilang penting. Karena apa? Karena jika lonceng itu berbunyi, itu adalah Dambis baru mengupload video terbaru. Asik. Jangan lupa Duls and Duls selalu like, komen di bawah dengan bijak, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sangat bermanfaat dan bermutu bagi kalian. Oke? Jika enggak pun tolong share lah ke keluarga kalian, kerabat kalian, kekasih kalian, kemana aja deh ya. See ya.